kelompok suka-suka akan mempresentasikan materi mengenai persatuan sebagai kekuatan bangsa yang majemuk, di mana saya Rizky Ramadhani sebagai pembicara pertama dan teman saya Femi Rawenda sebagai pemateri kedua. Isra sebagai pemateri ketiga. Baik. Masuk pada materi pertama mengenai sejarah perumusan Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia tidak lahir secara instan. Sila ini merupakan kristalisasi dari pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia yang menyadari bahwa keberagaman suku, budaya, ras, dan agama hanya dapat dipertahankan melalui ikatan persatuan yang kokoh. Latar belakang nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan nasionalisme di Eropa. Nasionalisme kita tumbuh bukan karena persamaan etnis atau bahasa asli, melainkan atas dasar kebersamaan. Faktor internal atau dalam negeri, penderitaan nasib yang sama. Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan kolonialisme atau Belanda yang berlangsung berabad-abad. Kejayaan masa lalu, adanya memori kolektif tentang kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil menyatukan wilayah luas. Lahirnya golongan terpelajar. Kebijakan politik etis atau edukasi melahirkan kaum intelektual pribumi yang mulai menyadari pentingnya sebuah identitas bangsa yang bersatu untuk lepas dari belenggu penjajah. Faktor eksternal atau luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, serta masuknya paham-paham baru seperti demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme dari luar. Selanjutnya, persatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum abad ke-20, perjuangan melawan penjajah selalu gagal karena sifatnya yang masih kedaerahan atau partikularisme. Sadar akan kelemahan tersebut, para tokoh bangsa mulai mengubah strategi perjuangan berbasis persatuan nasional. Masa kebangkitan nasional pada tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Perjuangan mulai beralih menggunakan organisasi modern dan diplomasi, bukan lagi sekadar fisik atau senjata tradisional. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah milestone atau tonggak sejarah terbesar persatuan Indonesia. Para pemuda dari berbagai latar belakang daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, dan lain-lain meluburkan ego kedaerahan mereka dan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Persatuan menjelang proklamasi. Persatuan mengkristal ketika seluruh elemen bangsa, baik golongan tua maupun muda, serta berbagai kelompok agama dan ideologi, bersatu padu memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, perumusan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Proses formal perumusan sila ini terjadi dalam sidang-sidang lembaga bentukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang pertama, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Muhyamin 29 Mei 1945 mengusulkan asas kebangsaan Persatuan Indonesia. Selanjutnya, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menekankan teori negara integralistik persatuan di mana negara mengatasi semua golongan dan menyatu dengan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 prinsip dasar di mana prinsip yang pertama beliau sebut adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Soekarno menekankan bahwa persatuan terwujud dalam satu national state atau negara kebangsaan. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 diperhalus oleh Panitia 9 menjadi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Sila Persatuan Indonesia secara resmi disahkan sebagai sila ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sah dan berlaku hingga saat ini. Posisi sila ketiga ini menjadi jembatan atau perekat penting yang menyeimbangkan antara nilai ketuhanan dan kemanusiaan pada sila 1 dan 2 dengan nilai demokrasi dan keadilan pada sila 4 dan 5. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Isra. Selanjutnya yaitu aktualisasi nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan atau nilai ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan suku, agama, bangsa, dan latar belakang demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu persatuan di lingkungan kampus. Kampus merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang. Oleh karena itu, nilai persatuan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Bentuk aktualisasinya atau bentuk penerapannya yaitu menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Lalu bekerja sama dalam tugas tanpa membeda-bedakan teman, dan menjaga sikap toleransi dan saling membantu, serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya bagaimana? Seperti mahasiswa dari berbagai daerah atau dari berbagai kalangan bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua yaitu persatuan dalam masyarakat multicultural. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, lalu agama juga. Keberagaman ini harus dijadikan kekuatan, bukan sumber perpecahan. Nah, bentuk aktualisasinya atau bentuk penerapannya dari persatuan dalam masyarakat multicultural adalah menghormati tradisi dan budaya daerah lain, lalu tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, lalu menjaga kerukunan antar umat beragama, mengembangkan sikap toleransi dan gotong royong. Contohnya, warga masyarakat bersama-sama mengikuti kegiatan bakti meskipun memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ketiga, yaitu ancaman disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan ketika persatuan bangsa mulai melemah sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Cara mengatasinya bagaimana? Bisa dengan cara memperkuat rasa nasionalisme, menumbuhkan sikap toleransi, lalu menyaring informasi sebelum menyebarkan, dan yang terakhir yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya bagaimana? Seperti tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial, seperti itu. Lalu yang keempat adalah persatuan di era media sosial. Media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran konflik jika tidak digunakan dengan baik. Harapannya bisa menggunakan media sosial secara positif, lalu menghindari ujaran kebencian dan provokasi, lalu menghargai perbedaan pendapat, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan benar. Contohnya, menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan. Jadi, nilai persatuan Indonesia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, masyarakat, maupun media sosial. Dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman, bangsa Indonesia dapat tetap kuat, damai, dan maju sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita kuat,
berbeda kita indah. Selanjutnya, hakikat dan makna persatuan Indonesia. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap cinta, bangga, dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme mendorong kita untuk menjaga persatuan, menghormati simbol negara, serta berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Contoh, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mahasiswa, menjaga nama baik bangsa Indonesia di lingkungan kampus maupun bermasyarakat. Yang kedua yaitu patriotisme. Nah, patriotisme adalah sikap rela berkorban, berani bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap patriotisme tidak hanya ditunjukkan dalam perjuangan fisik, tetapi juga melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat kontribusi bagi kemajuan bangsa di masa depan. Nah, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun bermasyarakat Indonesia memiliki berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan budaya, semuanya tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, kita berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya. Dan menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Atau menghargai adat istiadat tradisi daerah lain. 4 adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia sehingga menciptakan persatuan kesatuan bangsa. Integrasi nasional penting untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya perpecahan. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk persatukan masyarakat dari berbagai daerah, mengikuti kegiatan gotong royong bersama, warga tanpa membedakan suku atau agama. Kesimpulan, nasionalisme, patriotisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan integrasi nasional merupakan nilai-nilai penting yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Nasionalisme mengajarkan rasa cinta kepada tanah air. Patriotisme menumbuhkan semangat berkorban demi bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan penghargaan terhadap keberagam, sedangkan integrasi nasional berperan dalam menyatukan seluruh perbedaan yang ada. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan bersatu dalam keberagaman. Sekian dan Baik, demikianlah penyampaian materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.